Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini, pada siang ini Ibu ya, saya akan memaparkan tentang pembelajaran orang dewasa atau yang disingkat POD. Tapi sebelum itu boleh ya kita mulai dengan baca doa dulu. Kita mulai doanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Sebelumnya boleh kita nyanyi dulu sebentar ya. Ice breaking dulu. Boleh. Udah agak-agak sorry nih. Udah semangatnya udah mulai turun mungkin. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung menjadi kamera ceking. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku buat begini menjadi menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku buat begini menjadi kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku buat begini menjadi salaman maaf. Oke, nah itu ice breaking kita sebentar aja, nggak usah lama-lama. Di sini ada Ibu Farah dari Jakarta, ada Ibu Zumaida dari Aceh Barat Daya, saya dari Banda Aceh. Saya akan memulai untuk memaparkan materi saya hari ini, yaitu pembelajaran orang dewasa. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya, udah ya. Nah, hari ini materi pembelajaran orang dewasa atau yang disingkat POD. Apa itu POD? Mari kita lihat. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya apa itu POD? Ada yang tahu nggak? Pembelajaran untuk gurunya ya? Ya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran orang dewasa, terus ada teorinya, ada juga karakteristik dan prinsip-prinsip orang dewasa. Tapi sebelum itu, saya ajak ibu-ibu untuk menonton video ya, boleh ya? Saya coba kedengaran, saya jelasin, boleh kita nonton video dulu ya? Boleh, Bu. Oke, bentar ya. Kelihatan nggak, Bu? Ya, sudah kelihatan. Tinggal dimulai. Udah bisa? Oke, sudah mulai, Bu.
pelajaran dewasa sebagai orang dewasa memberikan saran-saran dalam melakukan aktivitas pelajaran. Akan proses orang dewasa sedangkan sikap pendidik jadi bahwa mengubah keterbatasan langkah-langkah perdagangan belajar harus sehingga cocok dengan masa baik dalam perjalanan belajar pakai bahasa dan fasilitator mitra dalam kegiatan belajar. Rahasia pembelajaran orang dewasa orang dewasa tidak suka mengerti jika orang dewasa sudah hafal oleh ya orang dewasa suka diberi kesempatan ambil bagian kemampuan dan ketegangan. Orang dewasa disebut dengan problem based learning. Ciri-ciri pendekatan antar bukti diantaranya suasana, gambar, latih bukan sarana pelatihan Nah, ibu-ibu, tadi udah kita lihat videonya ya. Di situ juga dijelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara kita mengajarkan orang-orang dewasa. Nah, sekarang saya akan share screen PowerPoint-nya ya. Sebentar, mana dia tadi? Nah, selanjutnya kita lihat PowerPoint ini, Bu ya. Sebentar. Maaf ya, banyak gangguan jaringannya. Ibu-ibu masih dengar kan? Iya, sudah kelihatan dan masih kedengeran kok. Oke.
sini kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran orang dewasa, terus teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles ya, terus karakteristik belajar orang dewasa, dan yang keempat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Kalau sesuatu kita bahas kan pasti kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita bahas. Nah, di sini ada, jadi dia berasal dari namanya andragogi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu Einer dan Ender, yang berarti orang dewasa. Nah, agoginya atau agogusnya yang berarti memimpin atau membimbing, yang berarti andragogi itu sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, itu tadi ya pembelajaran orang dewasa. Terus di sini ada teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Jadi si Malcolm Shepard Knowles ini dia lahir tahun 1913 dan meninggal di tahun 1997. Merupakan seorang pendidik dari Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, itu teori dari si Malcolm ini, si Knowles. Selanjutnya, yang perlu kita tahu, karakteristik belajar orang dewasa. Nah, di sini dia ada apa aja? Ada konsep diri, ada pengalaman, ada kesiapan belajar, ada orientasi belajar, ada motivasi belajar. Karena setiap manusia, setiap orang pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di sini kita belajar dari sini. Karakteristik orang itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita penjelasan tentang satu-satu dulu ya. Konsep diri. Orang dewasa tuh pasti dia udah punya keputusan untuk bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri. Di sini ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Terus yang kedua, karakteristiknya ada pengalaman. Tentu kalau kita belajar dengan orang dewasa, pengalamannya pasti banyak ya. Kalau anak-anak, pengalamannya kita biasa kan belajar sama anak-anak, pasti pengalamannya ya masih sedikit. Nah, kalau misalnya kita belajar dengan orang dewasa ini, pengalamannya pasti lebih banyak lagi. Jadi dari situ kita bisa mengajarkan dia dari pengalaman-pengalamannya. Terus bersumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Karena orang dewasa pasti belajar dari pengalaman. Terus ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar orang dewasa tentu lebih lagi berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan secara nyata. Terus ada yang keempat. Sebentar. Ini yang keempat, orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa, waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah kehidupannya. Jadi di saat belajar dengan orang dewasa itu, kita harus bisa memberi tugas-tugas atau masalah yang dapat dipecahkan sama dia. Terus ada juga di sini motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri. Dari dalam diri atau yang disebut motivasi internal.
Keinginan untuk meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh di kehidupannya. Itu tadi karakteristik belajar orang dewasa. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles, ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan, terus ada pengalaman, ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, terus yang keempat berpusat pada masalah. Mari kita lihat. Pertama, keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Seperti apa sih keterlibatannya? Misalnya nih, kita mau buat pelatihan atau apa gitu. Pasti kita libatkan dia. Bagaimana sih maunya? Bagaimana sih, kapan sih waktunya yang bisa? Atau bagaimana sih yang diinginkan penilaiannya nanti? Pokoknya dilibatkan dalam tugas atau acara tersebut. Terus pengalaman. Kayak tadi ya, di karakteristik juga harus ada pengalaman, terus di prinsip juga ada pengalamannya nih. Jadi dari pengalaman-pengalaman dia ini menjadi dasar aktivitas pembelajaran. Misalnya, apa saja nih ya pengalamannya, mau pengalaman dia yang baik, mau pengalaman dia yang buruk, dari situ kita bisa ambil untuk aktivitas pembelajaran dia. Nah, yang ketiga ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Karena orang dewasa ini pasti dia merasa apa sih yang mau kita belajar berdampak nggak sih sama kehidupan kita? Pasti dia berpikir kayak gitu. Karena kita aja nih ya, kalau kita belajar sesuatu pasti kita merasa ini berguna nggak ya untuk kehidupan kita gitu. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Misalnya nih, ada pelatihan tentang bagaimana sih cara mendidik anak supaya anak mau mendengar kita, bagaimana sih cara mendidik anak supaya dia merasa senang sama kita, nggak yang takut, tapi dia mau mendengar kita gitu. Pasti kita merasa, wah perlu nih, kayaknya untuk diterapkan sama anak sendiri, pasti gitu. Terus juga berpusat di masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Karena kita sebagai orang dewasa tentu banyak masalahnya ya. Pasti kita perlu nih, aduh masalah ini apa sih, penyelesaiannya gimana sih. Terus juga inilah 4 ini yang menjadi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Terus kita lihat ke depannya. Oke, berarti udah selesai Ibu. Coba kira-kira dari karakteristik dan prinsip tadi, ada nggak sih yang belum dimengerti atau ada nggak sih yang mau ditambahkan? Mungkin saya salah menjelaskan, menurut Ibu begini, ada nggak? Nggak ada sih kayaknya ya. Ya, kalau nggak ada, berarti udah paham semua ya. Alhamdulillah, sebentar. Oke, nah untuk hari ini berarti ini saja yang kita pelajari ya, pembelajaran tentang orang dewasa. Nah, apa pengertiannya, karakteristiknya, teori, terus prinsip-prinsipnya juga. Nah, untuk besok mungkin kita akan belajar fasilitasi pembelajaran orang dewasa. Ya Bu ya, boleh ya untuk hari ini. Alhamdulillah, walaupun ada gangguan, boleh saya tutup sekarang Bu ya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.